Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi saya akan mempresentasikan tentang materi menerapkan konsep pola pemasaran atau PIP dalam mata kuliah pemasaran lanjutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia dari Global Studi Management. Langsung saja yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Dalam menggunakan suatu produk atau jasa dalam sebuah perusahaan itu sangat memerlukan suatu pendekatan yang mudah dan fleksibel. Biasanya disebut sebagai pola pemasaran atau marketing mix. Adalah sebuah konsep yang terdiri dari berbagai elemen yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk memasarkan produk atau layanannya secara efektif pada pasar untuk mencapai keberhasilan pemasaran produk atau layanan. Nah, awalnya konsep marketing mix ini terdiri dari IKP. Lalu kemudian berkembang menjadi juga dengan penambahan elemen people, proses, dan physical evidence. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai konsep PJP sendiri. Yang pertama produk, yaitu barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ada price atau harga, itu strategi penetapan harga yang akan dipasarkan. Lalu yang ketiga place atau distribusi, yaitu saluran distribusi, lokasi, dan aksesibilitas. Yang keempat promotion atau promosi, komunikasi pemasaran, iklan, media sosial, atau PR. Lalu yang kelima people atau orang, SDM yang berinteraksi dengan konsumen. Selanjutnya proses, yaitu alur pelayanan, sistem operasional juga. Lalu yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik, yaitu fasilitas site, masa lingkungan yang mendukung citra. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran marketing mix dalam pemasaran. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menciptakan dan menyampaikan nilai. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Yang keempat, menargetkan pasar yang tepat. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keenam, membangun merek dan loyalitas pelanggan. Lalu yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi. Selanjutnya ada cerita produk. Ini dalam produk dari Gojek, contohnya mereka memiliki super app digital. Yang dari segi produknya itu layanan transportasi contohnya. Mereka memiliki GoRide, GoCar, lalu usaha makanan, GoFood, pembayaran digital, yaitu GoPay, dan logistik GoSend. Dari harga, tarif gratis sesuai jarak dan waktu, promo diskon, cashback GoPay. Lalu Place, aplikasi mobile yang bisa diakses di seluruh Indonesia, integrasi dengan merchant offline dan online. Lalu promosinya, kampanye digital di Instagram, TikTok, YouTube, biasanya kolaborasi dengan influencer. Lalu people, ada dari driver, merchant, customer service yang dilatih untuk layanan ramah dan profesional. Lalu selanjutnya prosesnya, pemesanannya mudah di aplikasi, algoritma penentuan driver, dan pembayaran cashless. Yang terakhir physical evidence, aplikasi dengan UI atau UX modern, branding hijau khas Gojek, helm dan jaket driver sebagai identitas visual. Lalu kemudian ini studi kasus dalam bidang jasanya ada. Lalu selanjutnya prosesnya, pemesanannya mudah di aplikasi, algoritma penentuan driver, dan pembayaran cashless. Yang terakhir physical evidence, aplikasi dengan UI atau UX modern, branding hijau khas Gojek, helm dan jaket driver sebagai identitas visual. Lalu kemudian ini studi kasus dalam bidang jasanya dari Gojek. Mereka memiliki layanan GoFood atau GoSend. Dari segi produknya layanan pesan antar makanan dan pengiriman barang. Lalu harga promo ongkir biasanya. Lalu ada diskon merchant serta paket hemat. Place-nya tersedia di berbagai kota besar dan daerah, integrasi dengan restoran atau merchant lokal. Promosinya menggunakan influencer kuliner. Kampanyenya biasanya dengan ini apa namanya? Biasanya mereka sering berkampanye dengan cara promo hemat GoFood seperti itu. Lalu iklan digital juga. Nah, tipenya itu seperti kita driver dan merchant sama seperti tadi, harus ramah, cepat, dan profesional. Prosesnya pemesanan di aplikasi, trackingnya real time, sistem pembayarannya juga berbasis digital. Yang terakhir physical evidence, aplikasi dengan fitur rating atau review, branding visual konsisten, bukti fisik berupa seragam driver dan kemasan merchant. Nah, sini keunggulan penerapan juga dari Gojek tadi. Yang pertama itu menyuarakan produk atau jasa dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga memberikan diferensiasi dari pesaing, yaitu brand dan service. Lalu yang terakhir memudahkan brand beradaptasi di era digital. Nah,
Selanjutnya tantangan dari Gojek sendiri yang pertama itu harus konsistensi kualitas layanan mitra driver dan merchant. Lalu yang kedua persaingan harga dan bermain pasar digital karena masih banyak pesaingnya. Lalu yang ketiga SDM mitra yang harus terus dilatih agar dapat bersaing dengan para pesaing yang lain. Lalu yang keempat investasi besar pada teknologi dan branding digital. Nah, kesimpulannya, 7P adalah kerangka komprehensif untuk pemasaran produk atau jasa. Lalu studi kasus Gojek yang tadi menunjukkan penerapan nyata dalam layanan digital. Nah, kunci sukses dari semuanya adalah harus bisa inovasi produk, harga kompetitif, promosi kreatif, SDM berkualitas, proses efisien, bukti fisik yang meyakinkan. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Silakan, Kak. Saya tentang apakah strategi harga atau price Gojek berpotensi menurunkan harga standar? Pertanyaannya, apakah strategi harga atau price Gojek berpotensi menurunkan loyalitas pelanggan ya? Ya, jadi strategi harga seperti tarif dinamis itu berpotensi menurunkan loyalitas jika tidak diimbangi dengan transparansi dan promo. Tapi Gojek mengatasinya dengan memberikan diskon, cashback, dan program loyalitas agar pelanggan tetap merasa mendapatkan nilai yang bisa. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Izin bertanya, mengapa physical evidence tetap pergi pada perusahaan berbasis aplikasi digital? Mengapa physical evidence tetap penting? Karena physical evidence itu meskipun berbasis digital, pelanggan tetap membutuhkan bukti nyata untuk membangun kepercayaannya. Pada Gojek, hal ini ditunjukkan melalui tampilan aplikasi yang profesional, lalu atribut driver seperti helm dan jaket, serta kemasan mesin yang rapi dan berlogo. Mungkin seperti itu, Pak. Izin bertanya, sebenarnya bagaimana sih cara mengukur keberhasilan dari penerapan 7P dalam suatu perusahaan ini sendiri? Cara mengukur keberhasilan 7P ya. Keberhasilan penerapan 7P itu dapat diukur melalui beberapa indikator seperti peningkatan penjualan, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, pertumbuhan jumlah pengguna, serta efisiensi proses operasional. Pada perusahaan Gojek tadi, indikator tambahannya itu bisa berupa rating aplikasi, jumlah transaksi, dan tingkat retensi penggunanya. Seperti itu. Bagaimana konsep 7P membantu Gojek menghadapi persaingan dengan Grab dan Shopee? Konsep 7P membantu Gojek ya. Jadi konsep 7P itu membantu Gojek menciptakan diferensiasi melalui klasifikasi layanan, harga kompetitif, promosi kreatif, kualitas SDM, lalu proses yang efisien serta pengalaman pengguna yang konsisten. Dengan penerapan 7P yang terintegrasi, Gojek mampu mempertahankan posisinya di tengah persaingan ketat industri layanan digital. Seperti itu apa sih? Baik, kalau begitu sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.